Telah berulang kali dan dalam berbagai tempat kita menyimak tentang sejarah kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai orang para mubalik kaum muslimin yang saat itu berprofesi sebagai penceramah, atau mungkin kisah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita baca dalam buku sejarah Tasri'ul Islam dan aneka pengarang yang dibuat dalam aneka judul. Akan tetapi sedikit sekali yang membahas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran itu sendiri, kitab yang selalu kita baca dan yakini sebenar-benarnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in wa khatamun nabiyyi abada. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita selalu bertabur. Akan tetapi kita manusia yang lalai kadang lupa bersyukur. Selanjutnya, salawat beriring salam kita wasalkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Selanjutnya, saya selaku khatib yang dhaif mengajak kepada segenap saudara-saudaraku kaum muslimin, wabil khusus kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni imtisalul awamiri wa jatinabun nawahi. Demikian dalam kitab Ta'arifat tentang definisi takwa halaman 45, bahwa menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berupaya pula meninggalkan segala apa yang telah menjadi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, telah berulang kali dan dalam berbagai tempat kita menyimak tentang sejarah kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai orang para mubalik kaum muslimin yang saat itu berprofesi sebagai penceramah, atau mungkin kisah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita baca dalam buku sejarah Tasri'ul Islam dan aneka pengarang yang dibuat dalam aneka judul. Akan tetapi sedikit sekali yang membahas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran itu sendiri, kitab yang selalu kita baca dan yakini sebenar-benarnya. Oleh karena itu, izinkan khatib yang dhaif ini mengangkat sebuah judul khutbah kita pada siang hari ini, yaitu mengenal Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin,
jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi telah mengabarkan kepada umatnya bahwa kelak di akhir zaman akan hadir seorang manusia yang bernama Muhammad yang memimpin umat terakhir abad itu. Bahkan hal ini juga tertulis dengan nyata di dalam kitab Injil yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, seperti telah dilansir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, yang artinya tatkala Nabiullah Isa putra Maryam bersabda kepada kaum Bani Israel, wahai umatku, saya ini adalah Rasul Allah yang telah diutus kepada kalian semua, yakni kepada Bani Israel, membenarkan apa yang telah diberikan kepadaku dan apa yang telah diberitakan oleh kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kelak setelah aku ini menjadi Nabi dan Rasul, akan diutus oleh Allah seorang Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad. Namun tatkala Ahmad itu atau Muhammad itu datang kepada kaumnya yang kemudian kita kenal dengan kaum Quraisy, memberikan penerangan-penerangan, memberikan bukti-bukti nyata tentang kebenaran. Qalu hadza sihrun mubin. Umat Muhammad saat itu menyatakan bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Apa yang disampaikan Muhammad itu adalah sihir belaka. Hal ini juga terjadi di masa Musa alaihissalam. Surah Shaf ayat 6. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan Muhammad itu sesungguhnya? Karena di antara kita banyak sekali Nabi Muhammad, apalagi orang Islam, ada yang disebut Muhammad dan sesuai dengan lisan kita masing-masing. Disebutkan dalam kisah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasim, putra Abdul Manaf yang disebut juga Mughirah, kemudian putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, dan putra Fihir. Dan Fihir inilah kemudian melahirkan generasi Quraisy. Ini dalam 11 keturunan dijelaskan oleh ulama besar yang selalu kita baca sehari-hari dalam kitab Al-Barsanji karangan Imam Ja'far halaman 40. Dalam kalender Hijriah kemudian dicatatkan dalam berbagai kitab sejarah Islam bahwa seorang yang bernama Muhammad ini ada yang menuliskan 10, ada yang menuliskan 7, ada yang menuliskan 14, adalah bulan April tahun 571 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Demikian dalam catatan sejarah tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir dari seorang wanita suci yang bernama Siti Aminah. Kemudian dalam perjalanan sejarah kita umatnya dianjurkan sebelum Nabi Muhammad itu disebut terlebih dahulu mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita bahwa Allah pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya para kaum Nahdien ketika menyebut nama Muhammad selalu mengucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih sesungguhnya tugas dan fungsi pokok seorang Muhammad itu diutus ke muka bumi?
Allah pun telah menjelaskan kepada kita melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukan hanya sebagai bapak-bapak di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah seorang rasul, yakni seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sekiranya dahulu, kini, dan di masa yang akan datang, dikala kita tidak ada lagi menghuni bumi ini, ada manusia atau makhluk apapun yang mengaku sebagai nabi dan rasul, maka yakin dan percayalah saudaraku bahwa itu adalah nabi KW atau nabi palsu. Dan hal ini pun telah ada setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat pada masa Khulafaur Rasyidin. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ini ada dua yang melekat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai manusia biasa, yakni berketurunan, punya anak, perlu makan, perlu minum, perlu istri, perlu berpakaian, dan perlu kebutuhan keduniaan. Hal itulah yang diciptakan oleh beliau yang kemudian diabadikan oleh Allah di surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini adalah sabda Rasulullah yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, yang artinya tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sesungguhnya adalah Bashar, seorang manusia biasa seperti kamu. Bedanya saya mendapatkan wahyu, yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid, untuk mengajak kalian semua menyembah Tuhan yang satu. Kemudian di surah Al-Ahzab tadi disebutkan pula bahwa laki Rasulullah wa khatamun nabiyyin, dua personifikasi di dalam satu tubuh, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini digambarkan dengan firman Allah itu sendiri di dalam kitab Ulumul Quran. Disebutkan bahwa makna seperti ini disebutkan bahwa tafsirul ayah bil ayah. Dijelaskan dalam surah Al-Ahzab berikutnya bahwa salah satu tugas dan fungsi kerasulan Muhammad itu adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajan munira wa basyiril mu'minin. Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47 yang dinukil hanya pada pokok dan intinya. Setidaknya melalui ayat ini ada 6 tugas fungsi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Yang pertama adalah sebagai syahidan, yakni saksi, mengingat yang bersaksi itu adalah manusia pilihan, manusia terbaik adalah nabi penutup. Maka inilah kemudian dalam tatanan ilmu etimologi disebut sebagai syafaat, yakni kelak di akhir penghidupan ini di yaumil mahsyar, Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh umat yang telah bersyahadat menyaksikan beliau. Maka beliau pun datang sebagai saksi kepada umatnya, yaitu menjadi syahadah, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira kepada semua umat Islam dan semua umat manusia bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan berlanjut, yaitu surga. Wa naziran, dan setelah kehidupan ini ada pula tempat untuk berakhir yang tidak mengenakkan, yaitu neraka, tempat akhir bagi sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Wa da'iyan ilallahi biizni, dan mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sirajan munira, dan mengajak manusia kepada cahaya yang terang benderang. Wa basyiril mu'minin, dan sekali lagi ditutup dengan memberikan berita gembira kepada seluruh umat beriman bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami di dunia ini, jangan pernah gelisah dan gundah. Kita mungkin punya 1000 macam kendala dalam hidup, tetapi yakinlah bahwa Allah punya 1000 kendali mengendalikan hidup ini. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu apa sih pertanyaan, lalu apa sih ciri dakwah yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jauh sebelum Yakut memprogramkan moderasi beragama, lalu sebagai salah satu program unggulan Kementerian Agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan moderasi beragama di umat Quraisy pada saat itu. Hal ini dapat kita baca dalam surah Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul adalah sangat tegas, asyidda, sangat tegas kepada orang-orang kafir, warhamau bainahum, dan penuh dengan kasih sayang di antara kita. Kita boleh toleran, kita boleh menghargai sesama umat manusia, akan tetapi ketika sudah menyangkut tatanan sebuah keyakinan bahwa itu harus tegas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini manusia yang sempurna itu telah tiada dan telah rampung melaksanakan tugasnya. Hal ini ditandai dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3 di bagian penghujung yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamah dina. Pada hari ini, yakni hari turunnya ayat ini, telah aku sempurnakan agama Islam itu sebagai agamamu, dan aku ridha pula sebagai Islam itu sebagai suatu agamamu. Dengan turunnya ayat ini, sahabat akrab Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, membaca gelagat ini, sinyal-sinyal dari Allah bahwa kelak Muhammad tak lama lagi meninggalkan saudara-saudaranya dalam perjuangan saat itu. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana reaksi umat Islam ketika Muhammad sebagai Rasul wafat. Ini telah digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u kutilan qalabatum ala qadikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul sebagaimana telah diutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu sendiri. Apabila ia mati ataupun terbunuh, apakah kamu akan kembali berbalik ke belakang? Allah lah yang membalas semua kebaikan dan tempat untuk menghamburkan syukur kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memilukan. Amat sangat butuh waktu untuk dikisahkan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Mungkin para ulama, para mubalik, para penceramah telah banyak mengisahkan bagaimana akhir dari sebuah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun bisa kita download dan lihat di Google ataupun YouTube. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sosok tubuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah pergi meninggalkan kita. Dan kita pun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita hanya mengetahui beliau dan kehidupannya melalui sejarah dan para ustaz yang telah bercerita panjang lebar kepada kita. Akan tetapi, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa kita masih dapat merasakan kehadiran beliau di tengah-tengah kita, karena kita menjalankan Al-Quran dan berpegang kepada Al-Hadis. Insya Allah apabila kedua ini kita pegang teguh, maka selamatlah dunia akhirat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul.
Sadaqallahul azim. Dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan sebagai berikut, bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Ajarannya tetap ada sepanjang peradaban dunia ini ada, dan kita mau menjadikannya pegangan dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alam wal bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dal muharramul muhtar. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis salihin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur biladana Indonesia wa ansurna ikhwanal muslimin wal muslimat fi baladina Indonesia wa khususan wa ansurna ikhwanina fi Palestina minal kuffari waz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin kiram, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.